warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Aiswandini, jurusan Sistem Informasi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang e-commerce atau biasa orang sebut dengan electronic commerce. Pertama-tama, yang harus kita ketahui, apa sih e-commerce itu dan konsep-konsep apa yang digunakan. E-commerce atau electronic commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan, atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider atau ISP, pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama dengan menggunakan internet. Selanjutnya yaitu konsep dasar e-commerce. Yang pertama, automation. Automation artinya otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Yang kedua, streamlining atau integration, yang artinya proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Yang ketiga, publishing. Publishing artinya kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk atau jasa yang diperdagangkan. Yang keempat, interaction. Interaction artinya pertukaran informasi atau jasa antara pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Yang terakhir, transaction. Transaction artinya kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institut lain sebagai fungsi pembayar. Setelah mengetahui konsep dari e-commerce, kita harus mengetahui juga perkembangan dari e-commerce tersebut. Di sini ada generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Pada generasi pertama, internet sebagai media promosi perusahaan melalui situs web atau brosur elektronik. Pada generasi pertama ini, perusahaan di Indonesia paling banyak berada pada tahapan ini. Selanjutnya, pada generasi kedua, pengguna telah dapat melakukan pemesanan produk melalui internet atau aplikasi e-commerce. Namun, dealnya tetap membutuhkan manusia sebagai decision maker. Contohnya yaitu 1-2 mall, kemudian Sanur Bookstore dan Plaza.com. Pada generasi ketiga yaitu layanan informasi yang terintegrasi secara otomatis tanpa intervensi manusia. Kontennya juga bersifat personalis sesuai keinginan pengguna. Informasi diakses menggunakan berbagai macam media. Contohnya seperti seluler atau biasa orang kenal dengan handphone. Kemudian karakteristik e-commerce. Ada 3, yaitu terjadinya transaksi antara kedua belah pihak, adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi, dan yang terakhir, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Selanjutnya, komponen elektronik commerce. Yang pertama, infrastruktur TI untuk e-commerce, meliputi software, hardware, network atau IOS, dan ditambah manajemen database. Kemudian masyarakat pengguna. Dalam masyarakat pengguna ini yang termasuk yaitu para penjual atau pedagang, pembeli, perantara, para ahli teknik, para karyawan, dan yang berkepentingan lainnya. Selanjutnya, peraturan atau kebijakan. Peraturan-peraturan atau kebijakan yang secara lengkap mengatur penyelenggaraan e-commerce, termasuk peraturan pelaksanaan rutin, perlindungan privasi, perpajakan, serta yang terkait dengan hukum bila terjadi penyimpangan atau pelanggaran maupun kerugian. Selanjutnya yaitu marketing. Marketing artinya aktivitas pemasaran. Selanjutnya, layanan pendukung. Layanan-layanan dari masing-masing divisi perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan e-commerce seperti layanan order atau pesanan, proses order, pembayaran, layanan elektronik seperti pembuatan, kelengkapan konten, dan lain-lain.
Selanjutnya mitra bisnis. Mitra bisnis di sini artinya organisasi-organisasi yang menjadi mitra bisnis dan mendukung pelaksanaan e-commerce seperti pemasok, sesama penjual yang bekerja sama, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ada 4. Yang pertama, bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, maupun konsumen ke bisnis. Bisnis ke bisnis atau B2B artinya sebagai sistem komunikasi bisnis online antara pelaku bisnis, terdiri atas transaksi iOS dan transaksi pasar elektronik. Kemudian karakteristik B2B ada 4. Yang pertama, trading partner yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan relationship yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut, sehingga jenis informasi yang dikirim dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan truth. Kedua, pertukaran data atau data exchange berlangsung berulang-ulang dan secara berkala dengan format data yang sudah disepakati bersama, sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entil yang menggunakan standar yang sama. Ketiga, yaitu salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data dan di sini tidak harus menunggu partner. Kemudian yang terakhir, model utama yang digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan kedua belah pihak. Busy dalam Busy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan, supply, dan jasa kebutuhan bisnis. Produk yang disediakan oleh Busy yaitu ATK, elektronik, pantry, dan lain-lain. Selanjutnya bisnis ke konsumen atau B2C. Bisnis ke konsumen atau B2C merupakan transaksi retail dengan pembeli individual. Kemudian selain itu, bisnis ke konsumen atau B2C juga dapat berarti mekanisme toko online atau electronic shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer. Karakteristik dari B2C. Yang pertama, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum atau informasi tersebut disebarkan ke umum. Kemudian kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Yang ketiga, servis diberikan berdasarkan permohonan atau on demand. Konsumer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Yang terakhir, pendekatan klien atau server yang sering digunakan di mana diambil asumsi klien atau konsumer menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan processing atau business prosedur diletakkan di sisi server. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu consumer to consumer atau C2C, yang merupakan transaksi di mana konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya, juga seorang individu yang mengiklankan barang atau jasa, pengetahuan dan keahliannya di salah satu situs lelang. Kemudian masuk pada consumer to business atau C2B, yang merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Kemudian masuk pada konsumen EC, didasarkan pada perilaku konsumennya. Yang pertama, impulsive buyers atau konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Yang kedua, patient buyers atau konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan. Yang ketiga, window shoppers atau konsumen yang sekedar browsing atau surfing, menjelajah internet saja.
Kemudian masuk pada materi selanjutnya, yaitu EC adalah bidang multidisiplin, disiplin ilmu utama. Yang pertama, ilmu komputer, yang kedua, pemasaran, yang ketiga, perilaku konsumen, yang keempat, keuangan, yang kelima, ekonomi, yang keenam, MIS. Kemudian masuk pada model bisnis e-komersi, business model. Metode melakukan usaha yang dapat menghasilkan revenue bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Kemudian rancangan dan kelayakan bisnis EC. Yang pertama, business plan, dokumen yang merinci tujuan-tujuan dan garis besar rencana pencapaiannya. Kemudian business case, dokumen bagi manajer atau pemilik usaha untuk memperoleh pendanaan untuk proyek atau aplikasi spesifik, dengan penekanan utama pada justifikasi investasi yang dimaksud. Kemudian masuk pada model bisnis umum EC. Yang pertama, penjualan online. Yang kedua, sistem tender elektronik, suatu model di mana seorang pembeli meminta kandidat penjual untuk mengajukan penawaran harga. Pemenangnya yang mengajukan harga terendah. Yang ketiga, lelang dengan harga beli, name your own price, suatu model di mana penjual menentukan harga yang ia mampu bayar dan mengundang para penjual yang dapat menjual dengan harga tersebut. Yang keempat, affiliate marketing, suatu perjanjian di mana rekanan pemasaran, perusahaan, organisasi, atau bahkan perorangan mengacu konsumen ke situs web penjual. Yang kelima, viral marketing, pemasaran dari mulut ke mulut, di mana konsumen menganjurkan suatu produk atau jasa perusahaan kepada teman-temannya atau orang lain. Yang keenam, group purchasing, pembelian dalam skala besar yang memungkinkan sekelompok pembeli mendapatkan potongan harga. Yang ketujuh, personalisasi atau kustomisasi produk atau jasa, menciptakan produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diminta pembeli. Yang kedelapan, pasar elektronik dan exchange. Yang kesembilan, integrator rantai pertambahan nilai atau value chain. Yang kesepuluh, penyedia layanan rantai pertambahan nilai. Yang kesebelas, broker informasi. Yang kedua-belas, pertukaran barang atau barter. Yang ke-13, keanggotaan. Yang ke-14, fasilitator rantai pasokan atau supply chain. Kemudian masuk pada manfaat e-komersi. Manfaat e-komersi bagi perusahaan. Yang pertama, jangkauan global. Yang kedua, pengurangan biaya operasi. Yang ketiga, perbaikan rantai pasokan. Yang keempat, penambahan jam buka. Yang kelima, kustomisasi. Yang keenam, model bisnis baru. Yang ketujuh, kecepatan time to market. Yang kedelapan, biaya komunikasi atau koordinasi lebih rendah. Yang kesembilan, efisiensi pengadaan. Yang kesepuluh, meningkatkan hubungan dengan konsumen. Yang kesebelas, informasi yang up to date. Yang kedua-belas, tidak harus membayar pajak atau biaya usaha fisik dan sebagainya. Kemudian masuk pada manfaat e-komersi bagi konsumen. Yang pertama, di mana saja, kapan. Yang kedua, lebih banyak pilihan produk dan jasa. Yang ketiga, harga lebih murah. Yang keempat, pengiriman atau penyampaian segera. Yang kelima, ketersediaan informasi. Yang keenam, kesempatan berpartisipasi. Yang ketujuh, wahana komunitas elektronik. Yang kedelapan, personalisasi sesuai selera. Yang kesembilan, tidak dikenai pajak penjual. Kemudian manfaat e-komersi bagi masyarakat. Yang pertama, memungkinkan telekomuting. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, dapat menolong masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, kemudahan mendapatkan layanan umum.